Tyrannosaurus hitam yang bermutasi dan terdistorsi itu menangkap kepala Brutal. Pemandangan yang familiar ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Dengan satu raungan, Brutal yang tadinya masih berjuang keras tiba-tiba berhenti bergerak. Adegan kejam ini hampir membuat kita ketakutan, tetapi tiba-tiba sepertinya ia menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, bayangan hitam melintas diam-diam di bawah air tidak jauh dari sana. Hari akhir Titan tiba, sumber daya air hampir habis, sementara pemangsa di dalam air menggunakan ini untuk menangkap mangsa. Untungnya, si Brutal sangat berhati-hati. Sabit raksasa kuno terkejut. Apakah aku salah lihat? Tidak, ini hanyalah keterampilan bawaan dari kekuatan Brutal. Sang raksasa membuka mulut lebar-lebar dan melompat keluar, tetapi tetap meleset. Ketika ia menyadari, kekuatan Brutal sudah diam-diam merayap ke punggungnya dan menggigit dengan keras. Bukankah ia juga menganggap raksasa itu sebagai mangsa? Merasa sakit, sang raksasa berbalik dan melompat ke dalam air. Kekuatan benturan yang besar memaksa sang pemangsa melepaskan gigitannya, dan di bawah air adalah wilayah kekuasaan sang raksasa. Sang pemangsa dengan susah payah bangkit, menghindari serangan pada saat yang kritis, sementara sang raksasa terus mengejar tanpa henti. Di bawah air, kecepatan sang pemangsa menurun drastis, bahkan saya berjalan lebih cepat darinya, berenang dengan cepat. Namun, jelas sudah terlambat. Satu tabrakan langsung membalikkan. Perut yang rapuh terbuka lebar, hampir saja dibelah. Keinginan untuk bertahan hidup akhirnya meledak, menggunakan semua kekuatan untuk mengayunkan cakar tajam, dan langsung membuat raksasa itu terlempar. Namun, kondisi Brutal itu juga jelas sudah sangat buruk. Dalam sekejap mata, serangan dari raksasa sabit kembali datang, dan akhirnya si Brutal ingat bahwa dia masih memiliki keterampilan bawaan yang belum digunakan. Tetapi seberapa jauh dia bisa lari? Tubuh yang terluka parah ditambah dengan bau darah yang tak bisa disembunyikan. Sungguh sulit membayangkan bagaimana bisa membalikkan keadaan. Baru berjalan beberapa langkah sudah dikejar oleh raksasa sabit. Si Brutal berjuang sekuat tenaga untuk maju. Selama menjauh dari tepi pantai, masih ada secercah harapan. Gergaji besar juga menggigit erat ekornya. Akhirnya setelah suara retakan, tubuh buas itu bebas. Tetapi rasa sakit dari pantatnya memberitahunya bahwa tidak sesederhana itu. Ternyata ekornya juga bebas. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Gergaji besar yang merasakan sedikit kemenangan juga menyerah mengejar. Namun buas yang marah langsung berbalik menyerang. Bagaimanapun juga, siapapun yang menjadi tokek tanpa ekor pasti merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat berjuang, gerakan dari raksasa sabit pun berhenti. Tidak ada yang tahu bahwa di kejauhan, sebuah sosok sedang tertarik oleh pembantaian tersebut. Entah berapa lama berlalu, dunia menjadi semakin sunyi, dan ekor dari makhluk buas itu tumbuh kembali. Namun, saat baru keluar untuk berburu, ketika ia mengangkat kepala, seekor ikan lele raksasa jatuh tepat di depannya. Wah, seumur hidup baru kali ini aku mengalami hal baik seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir, pasti ada yang tidak beres. Benar saja, muncul sosok hitam pekat, tanpa sisik, penuh otot, mirip alien, berdiri di sana dengan aura menekan. Tertekan oleh tekanan, makhluk itu menyerang lebih dulu. Tiba-tiba kehilangan target. Raksasa itu tetap diam. Ia mengamati dengan cermat, dan di detik berikutnya melancarkan serangan, tepat sasaran. Wah, apakah ini tanda menyerah? Dua cakar hitam mencengkram si Brutal yang masih ingin bersembunyi, mengumpulkan tenaga, dan dengan tiba-tiba melemparkannya ke bahu, mengajarinya menjadi naga. Jenis yang diam-diam seperti ini paling sulit dihadapi. Si Brutal berjuang untuk bangkit, tetapi gigi yang bersilangan sudah menancap di lehernya. Gerakan yang sama digunakan lagi, kalau tangan pendek tidak akan bisa mencapainya. Seperti jenderal baru di sebelah, bekas luka yang sama dengan rambut merah layak dimiliki. Namun, belum selesai bicara, luka itu pun menghilang. Wah, benar-benar menyerah. Brutal kembali menyembunyikan dirinya, kali ini dia lebih pintar. Terus berputar mengelilingi raksasa hitam, mencoba mengelabui. Tapi bos, apakah cara ini benar-benar efektif? Mata kecil raksasa itu menyipit, mengangkat telapak tangan bersiap untuk menepuk. Gerakan Brutal lebih cepat 0,01 detik, tetapi raksasa itu membalikkan badan dan memeluk Brutal erat-erat. Lagi-lagi melemparkan ke bahu. Dan kali ini tubuhnya yang terluka parah tidak mampu bangkit lagi. Raksasa hitam itu meraung ke langit, perasaan mempermainkan mangsa ini membuatnya gila. Brutal membuka mata dengan lemah, tetapi kaki besar hitam sudah menginjak tubuhnya. Ia mengulurkan cakar tajamnya dan menangkap kepala Mao Yue. Wah, apakah ini jurus itu? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dengan raungan dari raksasa hitam, semuanya menjadi sunyi. Padahal jelas merupakan pemangsa yang kuat. Saat ini malah dengan mudah dimusnahkan oleh yang lebih kuat. Dan raksasa hitam itu tampaknya merasakan kehadiran yang lebih kuat lagi. Siapa yang tahu siapa yang akan dimusnahkan berikutnya? Tubuh kurus legenda ditekan ke tanah hanya karena naga laut dalam telah mempelajari jurus terkuat dari Tyrannosaurus yang ganas, sehingga bisa dengan mudah menghindari serangan apapun. Namun, siapa sangka legenda juga sering menonton anime. Jadi saat kamu menyerang, dia menyerang balik. Dengan susah payah berburu, Tyrannosaurus yang ganas malah memberikan mangsanya kepada monster yang lebih kuat. Tapi mangsa di depan mata bukan hanya satu. Tanpa sengaja menelan Tyrannosaurus yang ganas, naga laut dalam ternyata mendapatkan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, ia berbalik dan mencari keberadaan terkuat di dasar laut, bahkan datang ke hadapannya untuk menantang. Bangun, jangan tidur, biar kamu merasakan kekuatan super baru yang aku pelajari. Legenda tampak bingung, tetapi segera menyadari ada yang tidak beres. Changlong yang memudar diam-diam mengitari dari belakang, menggigit leher legenda. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa mengerahkan tenaga, dan detik berikutnya ia ditekan ke tanah dan digosok berulang kali. Rasa penghinaan yang kuat membuat legenda marah, energi dalam tubuhnya bereaksi hebat. Changlong melihat ini dan segera mundur. Detik berikutnya gelombang mengerikan tiba-tiba meledak. Changlong segera memulai pengaburan untuk menghindari serangan. Meskipun sepertinya tidak melukai makhluk itu, setidaknya menghindari nasib diselesaikan dalam satu gigitan. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Changlong tersenyum meremehkan, sementara legenda menanggapinya dengan serius. Napas Atom tiba-tiba meledak.
Menghadapi serangan seperti ini, Changlong dengan tenang menghilang lagi. Legenda langsung mengerutkan kening. Musuh berada dalam kegelapan sementara aku di tempat terang. Situasi ini harus diwaspadai dengan sangat hati-hati. Untungnya, kemampuan persepsi yang kuat dapat mendeteksi aliran air laut yang tidak biasa. Legenda mengumpulkan kekuatan dan melepaskan serangan sinar dari punggungnya, membuat Changlong ketakutan dan membatalkan serangan ini lalu menghilang lagi. Kedua raksasa ini tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Pertempuran tampaknya menemui jalan buntu, tetapi ketika situasi jelas tidak menguntungkan bagi legenda, ia justru memulai provokasi. Changlong tentu tidak gentar, langsung menyerang legenda. Kesempatan bagus seperti ini mungkin bisa membunuh dengan satu serangan. Legenda sama sekali tidak bertahan, bahkan membiarkan Changlong menggigit bagian vitalnya. Ia membalikkan tangan dan mencengkeram Changlong erat-erat, karena hanya saat menyerang ia tidak bisa menghilang. Changlong merasa ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat. Cahaya putih melintas dan Changlong juga jatuh terluka parah. Legenda perlahan mendekat, tetapi detik berikutnya gelombang menakutkan datang dari bawah kaki. Mulut raksasa dari jurang tiba-tiba muncul, langsung menelan Changlong.